Nah, pecinta rumah Nafa Park, ayo kita merapat dulu nonton video yang kali ini karena spesial banget show unitnya Layton tipe yang 12 dengan tone yang sangat favorit ini udah mulai dijual dan harganya menurut aku worth it banget. Apalagi kalian bayangin kalian dapat taman yang super besar di bagian depan dan juga samping rumah, dan semua perabotan yang lagi kalian lihat ini sampai dengan elektronik maupun aksesoris udah ditinggal buat kalian. So untuk kalian yang anti ribet, pengennya langsung masuk praktis tinggal bawa koper, yuk nonton video aku, siapa tahu rumah ini jodoh kalian. Halo guys, balik lagi sama aku. Kali ini kita balik ke klaster yang udah sering banget aku review, yaitu Nafa Park. Kalian pasti tahu dong di BSD kalau kita dengar nama mewah, nama sultan, pasti keingetnya sama brand Nafa Park. Nah hari ini aku ada di klaster yang paling barunya. Kalian pasti tahu ya klaster kelimanya yang disebut sebagai klaster Layton. Dari kemarin aku sempat posting yang tipe terbesarnya, tipe 15. Tapi hari ini aku mau kasih lihat kalian tipe yang di bawahnya dari tipe 15. Ini sebenarnya masih ada lagi yang lebarnya 12 meter. Tapi kenapa aku baru posting sekarang? Karena memang tipe 12 ini udah sold out duluan. Tapi show unitnya ini baru mau di open untuk dijual. Makanya aku langsung datang kucuk-kucuk ke sini, langsung videoin supaya ya semoga kalau memang rumah ini jodoh kalian, sempet nonton video ini langsung datang survei sama aku. Yuk kita langsung mulai aja. Rumahnya ada di belakang aku. Kalian bisa lihat modelnya sih secara fasad mirip sekali dengan yang tipe 15. Dimensinya yang kali ini di 12 kali 25 posisi hook. Ingat ya, aku mau jualan show unit, jadi pastinya aku akan jelasin spek-speknya show unit aja. Kalian udah nggak usah harapin yang kosongan karena udah nggak ada stok. Ini posisi di hook dengan luas tanah 487 meter persegi dan luas bangunannya 3 lantai di 479 meter persegi. Kamar tidurnya ada banyak dan dijualnya full furnish. So bakal cocok banget buat kalian yang nggak suka ribet. Nah, untuk posisi unitnya sendiri, kalian bisa lihat sendiri ya. Kita bahas dulu dari area depan. Dia ini posisinya di hook. Hooknya ini kita sebut sebagai hook cul-de-sac. Makanya kenapa di bagian sisi kiri ini kita dapat ekstra taman yang benar-benar luas sekali sampai ke area depan. Kalau kalian punya mobil banyak, suka nongkrong sama temen, sama saudara, ini bisa parkir mobil banyak sekali, mungkin 4-5 mobil tambahan lagi. Jadi space-nya benar-benar berlimpah tanpa kalian harus dempet-dempetan sama mobil tetangga. Yuk kita langsung mulai dari area carport. Posisinya ada di tempat aku berdiri sekarang. Carportnya seperti biasa muat untuk 2 mobil. Di bagian dalam masih ada area garasi juga untuk 2 mobil. Lalu kanopinya, ini seperti yang aku bilang, kanopi Layton itu sangat-sangat spesial. Karena kalau kalian perhatiin, dia buat modelnya floating. Jadi tidak ada tiang apapun penyangga di area bagian depan rumah. So kalau kalian berdiri di depan tadi, ngelihat ke arah rumah, itu rasanya cantik dan megah banget. Kanopinya itu nggak membuat rumahnya jadi jelek, tapi malah menambahkan kesan mewahnya. Oke, untuk pintu utama,
ada di sebelah sisi kiri aku. Beda sedikit ya dengan tipe 15, karena kalau yang tipe 15 pintunya itu menghadap ke samping, sedangkan tipe 12 ini kita benar-benar langsung kelihatan dari depan rumah. Dan di area depan ini ada teras yang benar-benar gede banget. Jadi kalau kalian pulang ke rumah rasanya tuh disambut kayak red carpet dulu nih. Dan di sisi sebelah kiri, sebelum kita masuk ke dalam rumah, aku mau bawa kalian lihat area tamannya dulu. Karena memang posisi show unit ini kan di hook seperti yang aku bilang. Dia dapat taman yang benar-benar besar, plus ekstra taman lagi di luar dari rumah kalian sendiri. Jadi untuk kalian yang suka penghijauan, suka tanaman, pasti bakal cocok banget untuk tinggal di rumah show unit ini. Semua landscapingnya ini udah dirapikan, udah dipercantik, jadi kalian benar-benar tinggal nikmatin aja. Nanti kita akan lihat lebih lengkapnya dari arah taman di lantai 2. Aku mau kasih lihat kalian tempat santai-santai, gazebo-nya, dan lain-lain. Sekarang kita masuk dulu ke area indoor yuk. Oke, kita udah masuk pintu utamanya. Kalian bisa lihat untuk pintunya single door, tapi ini benar lebar sekali bukaan, dan udah ada smart door lock pastinya. Kalau kalian lihat nanti dari depan, itu udah pakai brandnya Dormakaba, bisa fingerprint, bisa tap kartu, bisa pakai password, semuanya pokoknya lengkap, pastinya udah canggih sekali. Dan kita masuk pintu, masuk ke dalam rumah, ini langsung ketemu sama area, pastinya adalah area ruang tamu. Di sini semua perabotan yang dilihat kalian ini udah ditinggal ya, nggak ada yang dibawa lagi, termasuk aksesoris-aksesorisnya dan semua interior yang menempel ini. Di tembok pun ini aslinya tembok putih, tapi kalau di show unit kalian udah dikasih ini semuanya full wall interior. Seingat aku ini adalah marmer yang diukir satu persatu, jadi benar-benar cantik sekali. Nanti kalian pas datang langsung sama aku, coba ya dipegang, jadi kalian bisa rasain kalau ini tuh bukan sekedar marmer biasa aja, tapi benar-benar udah dipilih, udah diukir, dan dibuat custom khusus untuk rumah contoh ini. Oke, di area ruang tamu kalian bisa lihat ini bukaan jendelanya benar-benar banyak sekali, atas bawah kiri kanan, karena memang posisinya di hook. Jadi seperti biasa kalian bisa dapat cahaya yang lebih optimal daripada posisi badan karena dapat dari sisi sampingnya. Di bagian kanan ini udah ada partisi pemisah antara si area tamu dengan si bagian inti keluarga, yang dimana sebenarnya udah dipisahin sama si tangga ini, tapi supaya rasanya itu lebih private, ini udah dipasangin partisi kisi-kisi kayu seperti ini. Jadi kalian gak terlalu terekspos ke arah dalam rumah semisal lagi ada tamu yang datang bertamu. Untuk lantai pastinya semua sudah pakai full marmer. Di sebelah kanan aku, kalau kalian lihat, ini ada pintu, dia menuju ke garasi mobil. Tapi nanti kita akan lihat perlahan-lahan dari arah pintu servis di belakang, supaya kalian gak bingung. Jadi ini aku skip dulu. Aku yakinin nanti kita bisa lewat dari belakang, supaya kalian bisa kebayang full layoutnya seperti apa. Oke, kita jalan lagi, ketemu dengan si lift. Liftnya udah terpasang di sini, udah bisa langsung dipakai, nggak usah kalian pasang-pasang bobol-bobol lagi sendiri. Dan di sebelah kiri, ini kalian bisa taruh aksesoris seperti ini, karena tangganya ini kan bentuknya melingkar ya, sampai ke lantai paling atas. Jadi di bagian tengah ini ada void, yang dimana kalian dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 bisa sama-sama ngelihat ke dalam satu area ini. Jadinya kalau kalian mau taruh piano, dekorasi, itu akan cantik banget dan jadi highlight dari satu rumah ini. Nah, kita jalan lagi ke arah belakang. Kalau tadi di depan udah ada ruang tamunya, di bagian belakang ini kita bisa lihat ada dua sisi. Yang pertama di sebelah kiri, ini adalah tempat nongkrong buat keluarga kalian, bisa jadi entertainment area. Dan di sebelah kanan, ini kita akan ketemu dengan si powder room. So, kalau kalian tadi dapat tamu, lagi kedatangan tamu di rumah, mau pakai ke toilet, bisa diarahkan ke toilet sebelah sini aja. Semuanya ini udah dikasih ke kalian, mulai dari temboknya, lalu keramik lantai, ini udah yang cantik banget. Sanitary-nya semua dari Kohler, sampai dengan vanity box, top table, dan juga cerminnya, itu udah tone-nya yang sangat-sangat cantik. Nah, di sebelahnya si powder room, ini ada satu kamar, aslinya tuh kamar tidur, tapi sekali lagi di rumah contoh ini dijadikan sebagai area untuk gym. So, kalau kalian yang suka olahraga, bisa dijadiin ini tempat untuk taruh mesin-mesin gym, mesin-mesin pilates,
dan lain-lain. Di sebelah sisi kanannya pun dia masih dapat private space. Ini sebenarnya adalah taman indoor yang hanya bisa dinikmati sama penghuni kamar tidur ini aja. Jadi kalau kalian mau jadiin ini sebagai kamar tamu pun bisa banget karena fasilitasnya semua sudah lengkap, termasuk dengan area lemari dan juga si kamar mandinya. Nah, kalau kalian punya orang tua yang tinggal bareng di dalam rumah ini, tenang aja, kamar tidur bawah ini benar-benar bisa dijadiin sebagai junior master. Kenapa? Karena kamar mandinya aja udah diperlengkapi dengan si bathtub yang modelnya kayak di hotel seperti ini, model built-in. Jadi semuanya lengkap, semuanya cantik banget. Ini depan ada wastafel, top table-nya udah dari marmer, warnanya ini aku suka banget karena kalau kita lihat di tipe yang paling besar, tipe 15, warnanya itu jade green. Sedangkan untuk tipe 12 ini warnanya lebih tone netral. Jadi kalau kalian cocokin dengan perabot-perabot, warnanya pasti akan lebih masuk dan lebih gampang. Ini area kloset, lalu udah dapet shower screen yang modelnya full, memisahkan area basah dengan area kering. Jadi di belakang ini adalah tempat shower, sudah pakai double head, bathtub, dan pastinya ada bukaan jendela ke arah taman yang tadi udah aku sebutin sebagai sirkulasi udara. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tengah. Nah, di show unit ini pun dia udah kasih contoh, sisi samping dari kamar tidur ini diberikan pintu bukaan seperti ini. Jadi ini benar-benar unik sekali, kalian bisa buka tutup dengan modelnya tuh kayak ngipas seperti ini, langsung connect ke arah si family area yang tadi kita sempat lihat di awal. Jadinya kalau misalkan kalian nggak butuh kamar tidur yang banyak, bisa banget dipakai sebagai area gym bersebelahan dengan area tempat kalian nongkrong. Apakah mau taruh meja biliar atau mau dijadiin tempat karaoke. Di belakang sini masih ada kayak mini pavilion lagi udah dibuatin buat kalian. So area buat kalian bisa quality time nongkrong sambil ngobrol itu bener-bener banyak dan berlimpah sekali. Nah, yang aku suka, sekali lagi karena rumah show unit ini posisinya di hook dan kalian tadi udah lihat ya, taman rumahnya itu besar dan di landscaping begitu cantik. Jadi kalian itu bisa nikmatin dari area dalam rumah. Karena di sisi kiri, ini ada pintu sliding door kaca dengan slab yang benar-benar besar sekali. Nih, clear banget. Jadi kalian bisa langsung connect ke arah taman. Kalau kalian buka secara full, mau barbekyuan di sini, juga pasti nyaman sekali. Keluar masuknya akan lebih enak sirkulasinya. Oke, kita lanjut lagi. Aku mau bawa kalian lihat ke bagian service area, di mana sempat aku sebutin tadi ini adalah area garasi. Karena kita udah selesai muterin area indoornya, sekarang kita mulai ke area service sebelum kita naik ke lantai 2. Oke, ini adalah pintu menuju ke garasi mobil yang tadi sempat kita lihat dari depan. Bisa untuk 2 mobil, lalu pintunya dari 2 sisi, kanan kiri, dan dia sudah pakai yang otomatis. Jadi tinggal kalian pencet aja switch yang ada di bagian tembok sini, mereka udah bisa langsung buka tutup sendiri. Lalu di sini ada satu pintu, ini menuju ke storage. Kalau kalian mau taruh barang-barang, peralatan-peralatan mobil, selang air buat nyuci mobil, apapun itu bisa save di dalam tempat ini aja. Jadi bagian depannya semua kelihatan rapih, nggak ada barang-barang yang berantakan. Nah, di sebelahnya garasi, jadi ini benar-benar terpisah dari area indoor, area inti keluarga rumah kalian. Ini kita akan ketemu dengan si service area. Pertama di sisi kanan, ada pintu menuju ke tempat outdoor yang udah ditutup oleh kisi-kisi dari besi warna hitam seperti ini. Ini bisa kalian jadikan sebagai area buat jemuran baju. Jadi kalau kalian jemur di sini, mataharinya tetap dapet, aura panasnya tetap dapet supaya bisa kering, tapi nggak kelihatan berantakan. Mau dari depan ada tetangga yang lalu lalang, itu udah ke camouflage oleh si partisi warna hitam ini. Di sini udah dikasih nih top table seperti wastafel, mau tempat laundry-nya kalian bisa taruh semuanya di sini, dan ART kalian pun bisa masak di area dapur paling bawah sini. Jadi mereka punya area tersendiri, private space-nya masing-masing, sehingga ART kalian yang tinggal di rumah ini pastinya juga bakal nyaman. Ini adalah area kamar mandinya bersebelahan dengan si kamar tidur buat ART.
Nah, kalian lihat ya, kamar tidur ART-nya aja itu ukurannya bener-bener ngeplong. Menurut aku cukup luas, lebih besar daripada standar-standar biasa yang kita lihat. So, untuk rumah sebesar ini aku yakin ART-nya nggak cuma satu, minimal dua. Kalian bisa pasang kasur bunk bed dan masih bisa taruh lemari-lemari lagi yang cukup banyak. Makeup yang kerja di rumah kalian pun pasti bakal betah. Nah, di bagian ujung kiri, ini kita akan ketemu dengan pintu. Ini menuju kemana? Ini adalah pintu menuju ke taman, di mana tadi aku udah sempat sebutin, ini adalah taman untuk kamar tidur yang ada di lantai 1 ini. Jadi, walaupun dia rasanya private untuk si penghuni kamar tidur, kalau kalian lagi keluar kota, lagi keluar negeri, nggak mungkin dong kalian buka area dalam rumah cuma untuk beresin taman ini. Jadi, kalian bisa punya direct access dari arah service area untuk si tukang taman, atau mungkin kalau kalian buat kolam ikan, si tukang kolam bisa keluar masuk tanpa harus muter-muter ke area dalam. Ini juga naik, kita akan ketemu dengan balkon taman lantai 2, nanti kita akan lihat bareng-bareng dari atas. So, semua aksesnya itu benar-benar udah dipikirin sedemikian rupa sehingga semuanya bisa terkonek dengan baik. Ini, bagian kanan adalah tangga akses untuk si ART bisa naik turun menuju ke dapur kotor di lantai 2. Jadi benar-benar mereka semuanya itu udah nempel-nempelan dan praktis sekali. Oke, kita langsung lanjut lagi ke area dalam rumah. Aku mau bawa kalian naik ke lantai 2-nya. Yuk. Nah guys, lihat enaknya beli show unit tuh ya gini ya. Jadi kalian tuh bukan hanya dapat perabotan aja, bukan dapat furniture saja, tapi interior itu kalian benar-benar nggak usah pusing. Interior yang aku maksud adalah interior seperti wall panel, tuh area tangganya, lalu area plafonnya, itu semuanya full oleh interior sehingga cantik sekali dan kalian tuh benar-benar tinggal bawa koper. Oke, kita udah naik ke lantai 2-nya. Ini ada 2 sisi. Aku mulai dari sisi sebelah kanan dulu. Soalnya aku mau langsung bawa kalian lihat ke main space-nya, di mana ini adalah area paling cantik dari satu rumah ini. Nah, keahliannya si Layton seperti yang aku pernah sebutin, dia ini bisa punya 2 area yang menggunakan high ceiling. Pertama, kalau kalian masuk rumah di area ruang tamu udah dapat high ceiling, first impression yang sangat bagus untuk tamu-tamu kalian. Kedua, untuk kalian sendiri yang nikmatin di dalam rumah, nggak mungkin dong kalian cuma di ruang tamu saja, tapi di area living room, dining, sampai dengan si kitchennya ini kalian dapat full high ceiling di area lantai 2. Inilah yang jadi poin paling disukai dan paling favorit dari semua klien yang udah aku bawa. Yuk kita mulai bahas layoutnya. Mulai dari sisi sebelah kanan, ini adalah area living room-nya. Jadi semua sofa, semua meja, aksesoris sekali lagi udah diberikan ke kalian. Semua yang kalian lihat nggak ada yang diangkat lagi. Lalu bersebelahan dengan si living room ini ada meja makan, tempat diningnya, dan sudah diletakkan ini kursi untuk 8 orang. Kalau menurut aku sendiri untuk satu keluarga besar pastinya cukup banget. Kalau kalian merasa kurang, mungkin bisa pakai meja yang bulat, tapi kalau menurut aku ini udah paling pas ukurannya. Apalagi kalau kalian bisa tambah lampu-lampu chandelier di area tengah sini, pasti bakal mendukung konsep dari mewah dan juga megahnya si rumah Layton ini. Dan di bagian sampingnya lagi, nah ini dia nih, favorit semua orang. Walaupun dia tipenya tipe lebih kecil, tapi kitchen set si dapur bersihnya, interiornya ini bener-bener disukain banget sama semua klien aku. Kalau kalian lihat tipe 15 itu warnanya jade green. Walaupun dia itu marmer yang sangat bagus, tapi mungkin beberapa orang bisa merasa kurang cocok nih sama warnanya. Nah, kalau di sini pas mereka lihat ini warnanya beige, warnanya keabuan dan krem-krem sedikit, langsung jatuh cinta banget. Dari meja islandnya, nih wastafelnya udah ada di sisi sebelah sini. Lalu di bagian belakang, ini kitchen setnya semua udah full warna tone kayu muda dicampur dengan marmer abu dan
kitchen set vanity-nya ini semua warna cream beige seperti ini. Jadi bener-bener lebih klasik, lebih elegan, dan lebih netral sekali. Nah ini kalian udah dapetin apa aja? Mulai dari kompor, cooker hood dari Franke, sampai dengan si kulkas dan juga wine chillernya udah lengkap sekali. Jadi kalian tinggal masukin makanan-makanan yang kalian mau. Di sebelahnya ini ada pintu. Pintu ini adalah pintu akses dari si dapur bersih menuju ke area dapur kotornya. Jadi kalau dapur bersih pastinya nggak boleh jauh-jauhan dari dapur kotor. Dan di area dapur kotor kalian masih dapat storage kecil untuk tempat pantry, apalagi kalau kalian mau taruh tabung gas, mau taruh galon air, atau stok-stok makanan. Biasa model-model rumah di Western atau American sana pasti harus ada storage seperti ini, supaya area dapur kalian itu nggak terganggu, tapi juga bisa selalu rapih. Nah ini kita udah bahas dari si dapur kotornya, dia ada 2 layer, di sisi kanan dan di sisi kiri. Kalian udah dapetin kompor 4 tungku dari Franke, cooker hood, sampai dengan ovennya nih masih disegel, yang artinya masih brand new banget 100%. Dan di sebelah sisi kiri, ini top table-nya benar-benar melingkar, banyak sekali space-nya, udah ada double sink-nya, dan ini udah ada bukaan jendela, sehingga kalau kalian masak di area dapur kotor ini, asapnya bisa langsung keluar, bau-baunya bisa langsung berputar ke arah luar. Lalu di sebelah paling kanan, kita akan ketemu dengan si tangga. Nah, ini adalah tangga tembusan dari service area di lantai 1, tempat kamar ART yang sudah kita lihat di awal. Oke, kita balik lagi ke area tengah. Aku mau bawa kalian lihat ke bagian taman belakangnya. Jadi kalau kalian dari tadi ngelihat living dining kitchen, pastinya udah salfok banget. Karena di area belakang ini bener-bener cantik sekali. Apalagi dia ada gazebo-gazebo yang connect langsung ke taman yang di bawah. Jadi ada contouring dan juga ada leveling yang cantik banget. Yuk kita langsung ke depan. Nah guys, kita mulai ke area outdoornya. Karena rumah Leighton ini yang cantik itu bukan cuma indoornya, bukan cuma interiornya, tapi area tamannya ini adalah salah satu faktor penting buat klien-klien aku yang udah pernah datang. Pasti mereka suka banget ngeliat landscapingnya. Yuk kita langsung mulai dari si taman belakang lantai 2. Ini udah pasti kalian bisa lihat, ini udah ada swimming poolnya. Ukurannya menurut aku besar. Jadi kalau kalian lihat lebar kali panjangnya, ini udah sedikit lebih besar daripada standar. So, kalau kalian mau berenang rame-rame atau mau ya 2-3 lap, menurut aku sih masih bisa banget. Sedangkan di sisi yang paling ujung kanan, again, karena show unitnya ini posisinya di hook, kalian itu dapat ekstra lebar yang sangat-sangat luas. Yang aslinya badannya di sini, tapi karena hook kalian bisa dapat sampai ke ujung sana. So, kalian bisa punya tempat-tempat santai seperti ini. Ini udah dibuat gazebo dengan partisi kayu. Bagian atasnya udah ditutup kanopi. Jadi kalau kalian siang nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan, bisa tetap nongkrong di sini. Kayak lagi di villa di Bali. Nah, kalau kita jalan ke sisi samping, kalian akan ketemu dengan tangga. Yuk kita turun ke bawah. Ini adalah tangga menuju ke area mezanin sih kita sebutnya. Jadi dia udah dibuat contouring yang benar-benar cantik banget level per levelnya. Di lantai 1 udah ada taman, lantai 2 udah ada pool, dan di antara mereka ini ada satu balkon tempat kalian bisa ngobrol sama teman-teman nih, nongkrong di sini pagi-pagi atau mungkin malam-malam, bisa sambil nikmatin udara Navapark yang pastinya bebas dari polusi kota BSD. Walaupun ini tengah kota dan BSD terkenal segar, Navapark ini lebih bersih, lebih fresh lagi karena dikelilingin taman, danau, dan juga sungai. Nah, sedangkan di bagian bawah ini kita ketemu tangga langsung mengarah ke taman yang ada di lantai 1. Yang dari tadi kita udah lihat dari arah depan rumah, dari area family space di lantai 1. So, benar-benar kalau misalkan kalian mau barbekyuannya di lantai 1, kalian tetap bisa connect ke yang lagi ngobrol di sini, atau bisa sambil berenang. Bisa langsung akses dari sisi samping ini aja. Aduh, nah, kalian bisa lihat ya. Ini
Nanti pas kalian datang ke sini, kalian cobain sendiri, dorong-dorong pintunya. Jadi kalian bisa kerasa materialnya itu bagus atau enggak. Biasanya semakin berat, itu pasti semakin bagus dan bisa kedap suara. Seperti yang ada di rumah Layton ini. Kalau kalian masuk rumah, akan langsung terfilter bersih tuh suara-suara dari arah luar rumah. Oke, kita selesai nih bagian main space-nya, termasuk si taman. Aku mau bawa kalian jalan ke sisi sebelah kiri dari tangga yang tadi kita naikin. Pertama, kita akan langsung ketemu dengan si powder room. So, kalau kalian ada saudara, ada teman-teman yang lagi nongkrong di area living room sini, mereka mau pakai ke toilet, bisa langsung pakai toilet di sebelah sini aja. Nggak usah naik turun ke bawah, ataupun numpang-numpang di kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur. Lalu, di bagian sebelahnya, kita akan ketemu dengan si lift yang tadi sudah kita lihat di bawah. Keluarnya persis di bagian tengah. Dan bersebelahan dengan itu, spesialnya ya, di tipe 12 dari Layton ini, master bedroomnya itu posisinya ada di lantai 2. Yang dimana biasanya master bedroom ada di paling atas, kali ini dia taruh di area yang selevel satu lantai dengan si main space, living dining kitchen, supaya kalian itu juga praktis dan nyaman. Keluar udah langsung ketemu sama semuanya, nggak usah naik turun tangga sama sekali, tapi rasanya tetap private karena dia dipisahkan oleh si lift dan juga si tangga yang barusan kita lihat. Jadi secara posisi dia itu beda sayap, tapi tetap di level yang sama. Oke, kita bahas dari master bedroomnya. Nih kalian bisa lihat secara ukuran, pastinya ini adalah ukuran kamar terbesar di dalam rumah ini. Di bagian tengah ini adalah area kasur. Karena dia lebar sekali, kalian mau taruh yang custom lebih besar dari ini juga bisa. Tapi untuk yang kalian dapetin, ini menurut aku sendiri ini udah di 180 ukurannya. Jadi udah sangat-sangat cukup dan sangat-sangat bagus banget. Interiornya sama, semuanya udah full dari tembok. Plafonnya pun down ceilingnya ini aku suka banget karena dia bentukannya bukan kotak, tapi kalau kalian lihat siku-sikunya itu sedikit melingkar, jadi ada kesan manisnya. Lalu untuk lantai sudah pakai lantai laminated, dan di sisi paling depannya kita akan ketemu dengan jendela bukaan sliding door. Ini besar sekali sliding doornya, slab kacanya tuh clear banget dari end to end, kiri ke kanan. Jadi kalian itu bisa langsung nikmatin pemandangan ke arah depan rumah. Yang dimana ini adalah balkon dan juga si kanopi yang udah dihiasi oleh rumput-rumput sintetis, sehingga mata kalian itu pun lebih fresh. Kelihatannya itu nggak berantakan, bukan besi-besi, tapi udah dikasih sentuhan-sentuhan warna hijau. Apalagi kalau kalian ingat tadi di awal, kalian tahu show unit ini posisinya di hook cul-de-sac yang di ujung. Dan depannya itu langsung menghadap ke taman yang benar-benar besar sekali. Jadi view kalian itu bakal ngeplong, gak terhalang sama rumah tetangga. Plus udaranya pasti akan lebih fresh banget, langsung dapat hirupan oksigen dari si taman-taman yang ada di depan. Oke, untuk di sisi yang satunya lagi, ini kita akan ketemu dengan si meja rias. Lalu di bagian belakang, nah lemarinya ini benar-benar favorit. Kalian hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pintu. Ini semua lengkap banget, full sekali walk-in closetnya untuk si ibu-ibu. Jadi kalian udah nggak perlu takut storage-nya nggak cukup, karena aku yakin ini akan sangat berlimpah. Dia langsung mengarah ke satu pintu yang dimana kalau bersebelahan dengan area lemari, pasti kita akan ketemu dengan kamar mandi masternya. Untuk kamar mandi master, kita bahas mulai dari sink, udah pakai double sink pastinya, sanitary dari Kohler bisa dilihat. Lalu untuk interior nih semua udah dapet tuh, ini kabinet-kabinetnya banyak sekali kompartemennya, sehingga untuk taruh kalian botol-botol skincare, make up, semua peralatan-peralatan mandi itu bisa di sini. Top table udah marmer, keramik juga udah cakep. Di bagian belakang ini adalah area closet, di mana dia udah dipisahkan oleh glass screen seperti ini, memisahkan antara si closet dan juga area shower. Showernya sendiri udah pakai double head, dan di bagian sisi paling kiri, nah kalian lihat, ini pastinya udah ada bathtub, modelnya standing alone. Jadi bener-bener cantik dan juga mewah banget. Di kirinya udah ada bukaan jendela, langsung bentok dengan si tembok. Jadinya ini bisa kalian buka tutup tanpa harus merasa terganggu akan privasi kalian. Tapi kamar mandi ini udaranya akan terus berputar terus.
Dar guys, ternyata ngos-ngosan juga ya rumah kalau 3 lantai nggak pakai lift. Jadi lift ini ya salah satu teknologi yang sangat membantu di rumah-rumah modern zaman sekarang. Oke, tadi aku udah sebutin liftnya udah dikasih ke kalian, merek Mitsubishi, kapasitas 6 orang atau 450 kilo. Jadi kalian satu keluarga full bisa langsung naik bareng-bareng, naik turun tanpa harus pecah-pecah kelompok. Oke, kita keluar lift, bagian sisi sebelah kiri ini adalah tempat kalian naik tangga dan kita akan ketemu dengan satu mezanin. Kenapa di sini ada mezanin atau balkon? Karena memang kalau kalian ingat di area living room tadi, ini kan semuanya high ceiling. Jadi di lantai paling atas, kalian bisa punya satu area untuk menikmati void high ceiling yang barusan. Tapi di sini udah dikasih safety dan juga secure yang lebih optimal dengan si partisi-partisi kayu seperti ini. Jadi kalau kalian punya anak yang mungkin masih kecil, pastinya akan agak-agak serem ya kalau punya void yang dari tinggi gini. Nah, area mezanin ini bisa kalian jadiin sebagai tempat nongkrong, mau jadiin library, di sini bisa taruh rak-rak buku, atau tempat kalian belajar, tempat kalian mau Zoom meeting, ini udah ada mejanya lengkap banget. Jadi ini adalah area private yang bisa kalian nikmatin. Di sebelah kanan ini ada pintu sliding door, mengarah kemana? Ini mengarah ke kamar tidur anak. Kenapa di sini ada pintu? Supaya anak kalian kalau mau nongkrong, rasanya dia punya private space yang lebih kayak extension dari kamar tidurnya. Tapi aku akan bawa kalian muter dari arah depan, dari pintu aslinya, supaya kalian gak bingung sama layoutnya. Yuk, kita ke arah sisi satu lagi. Kalau tadi dari lift kita belok ke kiri, kali ini kita belok ke sebelah kanan. Pertama, kita akan ketemu dengan satu pintu. Ini adalah kamar tidur anak pertama yang kita lihat ya di rumah ini. Udah ada kamar tamu, udah ada kamar master. Jadi di sini kamar tidur anak, interiornya ini cocok banget untuk si anak cowok. Karena semua warnanya hijau-hijau biru. Untuk kasur semuanya udah lengkap dan yang aku suka ya, dia pakai dipannya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi memang udah diperuntukkan untuk anak kalian yang mungkin belum terlalu besar. Mungkin masih SD, SMP, pasti bakal suka dan cocok sekali dengan perabotan yang udah disediakan. Di bagian depan ini masih dapat bukaan sliding door kaca full mengarah ke balkon yang langsung menghadap ke depan rumah. Balkonnya ini pun memanjang guys, jadi nanti kalau kita ke kamar sebelah, kalian akan lihat balkonnya ini akan mengkoneksi dari si kamar tidur anak satu dengan kamar tidur anak kedua. Jadi kalian kakak adik tetap bisa ngobrol, tetap bisa main-main dari si balkon ini. Dan semua kamar tidur itu pastinya sudah ada kamar mandi dalam, seperti di kamar tidur ini. Mulai dari sanitary, wastafel, kloset sampai dengan shower semua sama, udah dari kohler, dan ini semuanya kalian udah dapetin. Jadi benar-benar bisa langsung tinggal dipakai aja. Nah, kita jalan ke sisi sebelahnya lagi. Masih ada 2 kamar tidur. Jadi totalnya ini ada 5 plus 1 kamar untuk di rumah Layton tipe 12. So buat kalian yang butuh kamar banyak, pastinya akan cocok banget sama layout Layton ini. Nah, ini adalah kamar anak yang kedua. Secara interior lebih dewasa ya guys, lebih elegan. Dan di sini udah ditaruh kasur-kasurnya sampai dengan drop ceiling, interior, wall panel, wallpaper. Ini udah ada buffet. Kalau kalian mau tambahin TV bisa langsung ditambahin. Dan sama di bagian depan ini dapat bukaan sliding door ke balkon yang mengkoneksi dengan si kamar tidur yang barusan sudah kita lihat. Nah, kalau kalian perhatiin tuh, aku udah bilang ya, karena ini depan rumahnya menghadap ke taman, jadi kalian itu benar-benar dapat view yang ngeplong sekali tanpa terhalang rumah tetangga. Nah, sama seperti kamar yang sebelumnya, aku udah bilang semua kamar tidur ini modelnya ensuite atau sudah punya kamar mandi dalam. So, ini adalah area kamar mandinya. Mulai dari si showernya, ini lebih mirip sama si kamar master yang di bawah ya. Jadi ini area shower udah ditutup shower screen seperti ini. Sebelahnya area klosetnya juga sama, ditutup glass screen seperti ini. Lalu di bagian depan ini adalah area wastafelnya. Ini kayaknya lebih cocok untuk ke anak cewek ya, dari segi interior sampai dengan layout-layoutnya. Ini udah ada meja riasnya. Lalu yang paling terakhir, di bagian seberang, kita akan ketemu dengan kamar tidur anak yang ketiga. Nah, ini adalah kamar yang lumayan lebih spesial. Kenapa? Kalau kalian lihat, ini ada pintu sliding.
Nah, ini langsung mengarah ke mezanin yang sempat aku sebutin tadi sebelumnya. Jadi kalau mau masuk, keluar masuk dari sini bisa. Kalau nggak mau pun tinggal ditutup dan dikunci aja. Jadi rasanya untuk si anak yang ada di kamar tidur ini, dia seperti punya extension tambahan untuk kamar tidur dia. Oke, kita jalan ke belakang. Pertama di sisi kanan kita akan ketemu dengan area lemari. Ini bisa udah ditaruh 4 pintu lemari. Lalu bersebelahan dengan itu, ini adalah kamar mandi dalamnya. Sama, semuanya udah lengkap. Shower, closet, wastafel, sanitary semua dari Kohler, keramik, top table semua dari marmer. Dan di bagian sisi satunya lagi, ini adalah tempat tidurnya, area kasur. Dimana udah ada nakas kanan kiri, depannya udah ada buffet TV-nya. Jadi kalau kalian mau pasang TV, tinggal dipasang TV aja, mau yang gede juga bisa. Lalu di bagian sisi samping, kalau yang 2 kamar tidur anak yang di seberang tadi dapat balkon menghadap ke depan rumah, untuk kamar yang ini, dia tetap dapat bukaan jendela guys. Jadi tenang aja, tiap area, tiap kamar dalam rumah Layton pastinya tetap harus terang dan udaranya tetap harus fresh terus. Maka itu di sini kalian bisa punya jendela yang besar dan ini bisa dibuka tutup. Ini menghadap kemana? Menghadap ke taman yang ada si kolam renang tadi. Nah, kalian dengarkan suara-suara airnya pas aku buka jendela dan pas aku tutup, suaranya langsung tenang lagi. Pertama, secara udara oke, secara cahaya bagus, dan ketiga udah kedap suara. Oke guys, kita udah selesai bahas satu rumah Layton show unit yang benar-benar cantik ini. So, buat kalian khususnya yang nggak mau ribet ya, pengennya langsung masuk bawa koper, nggak suka renovasi-renovasi, nggak suka nunggu lama, nah ini adalah pilihan yang cocok banget buat kalian. Pastiin datang dulu ke sini, cobain, rasain lingkungannya, jalan-jalan di Botanic Park sama Country Clubnya sama aku, atau mungkin kalau kalian belum ada waktu, kalian bisa nonton dulu video aku yang udah pernah review Botanic Park dan juga Country Clubnya Nava Park, supaya kalian bisa tahu yang kalian beli itu bukan hanya rumah dan tanah, tapi juga lingkungan dan fasilitas yang mungkin nggak bisa kalian dapetin di mana-mana atau di developer atau mungkin lokasi lainnya. Untuk rumah show unit ini sendiri, kalian pasti udah penasaran dijualnya di harga berapa. Aku spill sekarang, harganya di 33,2 M. Full furnish. Udah include pool, udah include tanah hooknya, landscaping tamannya yang sebegitu cantik, gazebo-gazebonya, leveling, dan semua perabotan sampai dengan elektronik dan aksesoris yang dari tadi sudah kalian tonton. Kalau menurut aku sih itu worth it banget, all in one, gak usah pusing, tinggal masuk bawa koper. Jadi jangan lama-lama, langsung hubungi nomor Mei di sini untuk janjian survei. Dan kalau kalian mau nonton promo-promo terupdate lainnya, video-video rumah seputaran BSD, Alam Sutera, Gading Serpong, jangan lupa follow sosial media aku seperti Instagram maupun TikTok, dan pastinya subscribe YouTube channel aku.